Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu judul, yaitu film Conclave yang ditayangkan di bioskop. Apakah fiktif atau kisah nyata? Para sahabatku terkasih dimanapun berada, belakangan ini di bioskop ditayangkan sebuah film yang berkisah tentang konklav dalam gereja Katolik. Apa itu konklav? Konklav adalah pertemuan untuk memilih paus yang baru dalam gereja Katolik. Saya pernah membahasnya dalam video sebelumnya tentang konklav ini. Jadi banyak informasi sudah saya sampaikan pada atau dalam video sebelumnya. Kalau para sahabatku ingin mengetahui tentang itu, silakan mencari tahu tentang hal ini. Para sahabatku terkasih, mengenai hal ini atau mengenai film ini, di Indonesia bioskop menayangkannya mulai pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 yang lalu. Pertanyaan, apakah ini fiktif atau kisah nyata? Nah, para sahabatku terkasih, supaya ini tidak membingungkan kita, maka mari ikuti ulasan berikut ini dengan baik. Apalagi kita sebagai umat beriman Katolik, supaya tidak menimbulkan kebingungan bagi kita. Belakangan ini, setelah banyak juga umat kita yang menonton video atau film ini, mulai banyak umat yang bertanya, apakah itu betul atau seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa umat kita itu bingung karena mungkin kekurangan informasi tentang konklav ini. Maka sekali lagi, supaya kita tidak menjadi bingung atau simpang siur tentang hal ini, terlebih di sini apakah film itu fiktif atau kisah nyata, maka mari ikuti ulasan berikut ini. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, dikutip dari katolikana.com dan beberapa sumber yang lain, film Conclave yang diadaptasi dari novel Robert Harris membawa kita dalam dunia konklav Vatikan yang penuh misteri dan intrik. Meskipun dikemas sebagai karya fiksi, film ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana ia mencerminkan realitas pemilihan paus yang sesungguhnya. Di satu sisi, film konklav ini jelas merupakan sebuah spekulasi yang menggambarkan konspirasi, kemudian ambisi para kardinal, demikian juga penyederhanaan konflik ideologi dalam gereja. Film ini bahkan mempertanyakan dogma-dogma agama dengan cara yang cukup kontroversial. Namun di sisi lain, film ini tetap memiliki akar dalam realitas, yakni pada tradisi konklav itu sendiri. Artinya apa? Bahwa memang di dalam gereja Katolik itu ada konklav. Konklav pertemuan untuk memilih paus yang baru, tetapi tidak seperti yang dikisahkan di dalam film ini. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, di sini kita akan melihat sejauh mana film ini mencerminkan realitas atau hanya sekedar fiksi belaka. Di satu sisi film ini menawarkan refleksi yang menarik tentang iman, tetapi di sisi lain juga dapat dipandang sebagai kritik terselubung terhadap gereja Katolik. Jadi ada baiknya juga ini menjadi sebuah masukan yang baik bagi gereja Katolik, supaya apa? Kita tidak melakukan seperti yang ada di dalam film itu. Para sahabatku terkasih, mari kita lihat apa itu konklav secara sekilas. Kata konklav berasal dari kata bahasa Latin, yaitu dari kata cum dan clavis. Cum itu berarti bersama, clavis yang berarti kunci. Maka konklav secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai ruangan yang dapat dikunci. Karena apa? Nantinya konklav ini akan dilaksanakan dalam ruangan tertutup, dan ruangan ini dengan pintu yang dikunci.
Para sahabatku terkasih, konklav adalah pertemuan tertutup yang diadakan oleh Dewan Kardinal untuk memilih paus baru setelah takhta lowong. Takhta lowong itu misalnya di sini paus terdahulu meninggal dunia, atau satu kasus yang terjadi belakangan ini, dan ini boleh dikatakan situasi khusus atau kasus khusus lainnya ketika Paus Benediktus mengundurkan diri dari jabatan sebagai paus. Pemilihan paus bukan sekedar prosesi formal, tetapi sebuah ritual yang sakral yang telah berlangsung selama lebih dari 8 abad. Secara tradisional, konklav dimulai 15 hingga 20 hari setelah wafatnya paus. Waktu ini ditetapkan sejak abad pertengahan. Mengingat perjalanan menuju Roma pada masa itu bisa memakan waktu berminggu-minggu lamanya. Ya wajar, beda dengan kita pada zaman ini. Situasi, teknologi, transportasi dan lain sebagainya memang sudah jauh berkembang dibandingkan dengan pada zaman dulu. Para sahabatku terkasih, beberapa fakta penting tentang konklav. Artinya apa? Ini adalah hal-hal penting menyangkut konklav supaya kita tahu dengan baik dan benar, sehingga kita tidak terprovokasi dengan apa yang dikisahkan di dalam film itu. Pertama, konklav dilakukan secara rahasia di Kapel Sistina dengan keamanan yang begitu ketat. Kedua, hanya kardinal berusia di bawah 80 tahun yang ikut di dalam konklav ini. Karena apa? Kardinal yang berusia di bawah 80 tahun ini berhak memilih paus yang baru, dan dirinya juga berhak untuk dipilih menjadi paus yang baru. Jadi hanya mereka saja yang ada di dalam ruangan untuk konklav ini. Yang ketiga, seseorang membutuhkan 2/3 suara mayoritas untuk terpilih menjadi paus. Dan yang keempat, setelah pemungutan suara, surat suara itu dibakar. Jika belum terpilih, asap hitam keluar dari cerobong asap Kapel Sistina. Dan jika sudah terpilih, asap putih akan mengepul dari cerobong asap Kapel Sistina. Kemudian, konklav terakhir terjadi pada tahun 2013 ketika George Mario terpilih sebagai Paus Fransiskus menggantikan Paus Benediktus yang ke-16. Prosesi ini menjadi momen yang sangat sakral, di mana para kardinal tidak hanya mempertimbangkan faktor manusiawi, tetapi juga memohon bimbingan Roh Kudus. Ini istimewanya para sahabatku terkasih. Roh Kudus dalam pertemuan ini mendapat tempat yang istimewa. Para sahabatku terkasih, pemimpin dalam gereja Katolik harus memiliki moralitas yang tinggi. Pemimpin gereja Katolik yang termasuk di dalamnya adalah paus, kemudian uskup, dan para imam, diharapkan menjadi teladan dalam iman dan moralitas. Mengapa moralitas tinggi itu penting? Pertama, membangun kepercayaan umat. Umat membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya dan berintegritas. Kedua, menyampaikan ajaran dengan otoritas. Seorang pemimpin yang bermoral dapat mengajarkan iman dengan keyakinan dan kejujuran. Dan yang ketiga, menjadi suri teladan. Pemimpin gereja dalam hal ini harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani agar dapat menjadi panutan bagi umat. Selanjutnya, moralitas yang tinggi bukan sekedar harapan, tetapi kebutuhan mendasar bagi setiap pemimpin dalam gereja Katolik. Dengan integritas,
etika, dan komitmen terhadap ajaran Kristus, mereka dapat membimbing umat dan menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana. Konklav menyoroti ketegangan antara kekuasaan dan integritas moral, serta tantangan yang dihidupi dan akan dihadapi oleh gereja Katolik di era modern. Para sahabatku terkasih, ini beberapa hal penting menyangkut konklav. Maka kita sampai pada pertanyaan, apakah film ini fiksi atau realitas? Film Konklav adalah karya fiksi yang terinspirasi dari realitas, tetapi bukan representasi akurat dari konklav yang sesungguhnya. Saya ulangi, ini kalimat yang sangat penting supaya kita jangan salah. Film Konklav adalah karya fiksi yang terinspirasi dari realitas, tetapi bukan representasi akurat dari konklav yang sesungguhnya. Film ini mengandung unsur provokatif dan sensitif, menampilkan konspirasi yang seolah-olah menyudutkan gereja Katolik. Salah satu elemen kontroversial dalam film ini adalah penggambaran para kardinal sebagai tokoh yang ambisius dan tidak bermoral, yang bertolak belakang dengan realitas bahwa pemimpin dalam gereja Katolik harus memiliki moralitas yang tinggi. Robert Harris, penulis novel yang menjadi dasar film ini, dikenal sebagai pengarang thriller politik yang menggambarkan unsur fiksi dan sejarah. Strategi ini menimbulkan rasa penasaran di kalangan penonton mengenai apa yang terjadi di balik pintu tertutup Kapel Sistina. Karena seperti kami katakan tadi, konklav itu terjadi dalam ruangan tertutup dan pintu untuk ruangan konklav itu ditutup rapat dan dikunci. Dengan demikian, konklav adalah film konklav, film tentang konklav ini adalah fiksi spekulatif yang menyajikan konspirasi dalam pemilihan paus, namun tetap menyisakan kesan provokatif terhadap gereja Katolik. Ini jelas sekali para sahabatku terkasih, ulasan tentang apa yang disuguhkan melalui film tentang konklav itu. Maka poin yang terakhir adalah beberapa komentar dari saya. Di sini ada 2 komentar penting. Para sahabatku terkasih, komentar saya yang pertama, film ini jelas tidak mengisahkan tentang konklav yang sesungguhnya, tetapi hanyalah sebuah kisah fiksi. Mengapa? Konklav itu dilaksanakan dalam situasi yang tertutup dan rahasia. Jadi dari mana orang ini mengetahui kisah yang sesungguhnya yang terjadi di dalam? Sementara ruangan itu tertutup, pintu juga dikunci. Tidak ada orang di luar dari yang tidak punya kepentingan itu yang ada di dalam. Yang ada di dalam adalah hanya mereka yang punya kepentingan. Kemudian tidak ada media yang meliput proses ini. Jadi media dari manapun itu tidak akan bisa masuk ke dalam untuk meliput proses konklav itu. Bahkan seluruh alat komunikasi pun diputuskan. Jadi alat komunikasi baik yang ada di Vatikan maupun dari luar Vatikan, semuanya diputuskan. Jadi kalau kita mau cari tahu tentang informasi ini, mau meliput ini dari mana jalannya. Dan untuk menandakan bahwa konklav itu masih terus dilaksanakan atau sudah selesai, hanya ditandai melalui asap hitam dan asap putih. Asap hitam dan asap putih ini akan muncul di cerobong asap Kapel Sistina. Asap hitam bisa beberapa kali muncul selama paus baru itu belum terpilih. Dan asap putih itu hanya 1 kali muncul. Jadi asap hitam menunjukkan paus baru belum terpilih, sementara asap putih menunjukkan bahwa paus yang baru sudah terpilih. Komentar saya yang kedua,
Pemilihan paus tidak bisa disamakan dengan politik duniawi, tetapi memohon petunjuk dan karya Roh Kudus. Maka tadi saya katakan di atas bahwa dalam konklav itu Roh Kudus sangat-sangat diandalkan. Konklav ini diserahkan sepenuhnya ke dalam penyelenggaraan ilahi. Di sana tidak ada kampanye yang mengunggulkan kardinal tertentu atau kandidat tertentu. Kita lihat belakangan ini muncul berita yang membuat semacam prediksi atau ramalan tentang bakal calon paus yang baru untuk menggantikan Paus Fransiskus seandainya beliau suatu saat nanti dipanggil menghadap Tuhan. Jadi seolah-olah ramalan ini sudah memberikan gambaran pada kita bahwa ini nantinya yang akan terpilih menjadi paus. Para sahabatku terkasih, mengenai hal ini kita tidak bisa melakukan sebuah ramalan atau melakukan sebuah prediksi. Karena apa? Tidak ada unsur kampanye di dalamnya. Tidak ada unsur ini dan itu di dalamnya. Ketika konklav itu berlangsung, seluruhnya, segalanya diserahkan ke dalam penyelenggaraan ilahi. Dan Roh Kuduslah yang berkarya di dalamnya. Di sana tidak ada serangan fajar. Kalau tadi politik duniawi kan pasti ada serangan fajar. Di sana tidak ada politik uang. Konklav itu tidak ada serangan fajar, tidak ada yang mengunggulkan kandidat tertentu, tidak ada kampanye, politik uang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ini. Jadi ini bersih para sahabatku terkasih. Ini luar biasanya pemilihan paus dalam gereja Katolik. Karena apa? Paus itu akan menjadi pemimpin tertinggi umat beriman Katolik di seluruh dunia. Jadi tidak ada hal-hal yang aneh-aneh dalam proses pemilihan paus yang baru. Demikianlah para sahabatku terkasih informasi dari film yang berbicara tentang konklav yang sekarang lagi rame-ramenya diputar di video. Semoga ini bermanfaat bagi kita dari informasi penting yang kami sampaikan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.